Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi Islamic Worldview pada semester akhir yang diampu oleh dosen Dr. Kyai Haji Ahmad Alim LC.MA. Baik, ini adalah materi Islamic Worldview. Yang pertama, konsep kebenaran absolut. Kedua, problematika manusia dan penyimpangannya. 3. Konsep alam, seni, dan budaya. 4. Konsep ilmu. 5. Bahaya diabolisme pemikiran. 6. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam. 7. Tamadud Islam. 8. Infiltrasi tafsir. 9. Konsep kebahagiaan. Adapun materi yang pertama yaitu konsep kebenaran absolut. Pengertian kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita-realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkan dengan standar-standar yang absolut itu. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi yaitu sebagai realitas. Selanjutnya, materi yang kedua, problematika manusia dan penyimpangannya. Manusia itu bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dan harus melihat sesuatu dengan pandangan Islam. Munculnya penyakit-penyakit pada manusia itu karena penyimpangan fitrah manusia. Secara fitrah penyebab manusia menyimpang karena worldview-nya. Jadi, manusia akan bermunculan penyakit pada pikirannya jika pemikirannya berbeda, worldview-nya berbeda, cara pandangnya berbeda dengan cara pandang Islam. Itu yang akan memunculkan penyakit pada manusia. Sahabat Nabi yang ingin mematikan syahwat dan menghilangkan syubhat ada 3 macam. 1. Dia yang tidak mau tidur, waktunya dipakai untuk ibadah sepanjang hari. 2. Dia yang tidak mau menikah karena takut menumbuhkan syahwat. 3. Dia yang tidak mau makan, dia yang ingin puasa sepanjang hari karena ingin menghilangkan syubhat dan syahwat. Selanjutnya, macam-macam problematika manusia. 1. Hak asasi manusia, HAM. 2. Feminisme gender, perempuan yang menginginkan keadilan dalam segala hal. 3. Liberalisme, kebebasan. 4. Bebas LGBT, asal muasal LGBT itu ada ketika kaum Nabi Lut. Baiklah, materi selanjutnya yang ketiga, konsep alam, seni, dan budaya. Allah menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya. Diciptakannya alam tidak untuk sia-sia, karena alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga manusia dapat mensyukurinya. Dalam pandangan Islam, alam adalah ciptaan Allah dan tugas kita yaitu memakmurkan alam, sehingga Islam datang sebagai konsep alam yaitu ma siwallah, apa-apa yang selain Allah. Klasifikasi alam dari aspek tingkatan yang sifatnya osmologi, batu atau mineral. Tingkatan hayat, ya, sifatnya berasal dari tumbuhan, sifatnya berasal dari hewan. Tingkatan yang sifatnya ruhaniyah adalah alam yang sifatnya goib. Allah ciptakan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, yaitu malaikat. Tingkatan yang sifatnya sosial ruhaniyah, ini tingkatan manusia dari semua aspek alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk tunduk patuh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalam rangka memakmurkan alam ini, maka Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal, dengan itu bisa berbudi dan membentuk budaya kebudayaan dalam Islam. Itu dikenal dengan istilah tamadun. Sogofah itu sendiri mengandung makna awal, penggosokan, pemurnian, atau pembersihan. Allah menyuruh kita makan dari hasil alam, tapi jangan melampaui batas. Dan Islam melarang seni budaya yang fawahis, kekejian dan kesyirikan baik yang nampak maupun tidak. Dan Islam melarang seni budaya yang ada unsur maksiat, kesenjangan yang ada unsur dosa. Dilarang juga seni budaya yang bighairil haq, sesuatu yang melampaui batas. Dilarang juga seni budaya yang wa antusyriku billah, menyekutukan Allah seperti patung. Dan dilarang juga seni berbicara atas nama Allah, pujian, puisi yang mengandung syahwat dan menyekutukan Allah. Adapun materi yang keempat yaitu konsep ilmu. Wa qala Syafi'i, thalabul ilmi afdalu min salatun nafilah. Menuntut ilmu lebih utama dari salat sunnah. Permasalahan kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Limaza takhara al-muslimun. Cengkraman peradaban barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara skills dan knowledge atau antara agama. Sekularisasi ilmu saat ini telah merambah semua jenis keilmuan, termasuk keilmuan agama. Disorientasi dalam mencari ilmu, kebingungan dan kekeliruan dalam hal ilmu. Menurut Al-Atos, akibat dari kebingungan dan kekacauan terhadap ilmu akan menghasilkan kerusakan dan hilangnya terhadap adab. Hilangnya adab dari masyarakat ini memunculkan para pemimpin yang rusak dan palsu dan menghasilkan kebijakan-kebijakan keliru di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah disebut oleh Al-Atos sebagai vicious circle. Keutamaan ilmu. Dalam Islam tidak pernah terjadi pergeseran paradigma pengetahuan. Dari awal tetap istilah ilm yang digunakan. Menurut Kamus Arabic English Lexicon, perkataan ilm berasal dari kata ain, lam, mim yang diambil dari kata alamah, yaitu tanda petunjuk atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seseorang dikenal. Kognisi atau label, ciri-ciri, indikasi, tanda-tanda. Disebabkan hal seperti inilah, sejak dahulu umat Islam menganggap ilmu pengetahuan berarti Al-Quran syariat, sunnah, Islam, iman, ilmu spiritual. Ilmu aladuni, hikmah, dan ma'rifah, atau sering juga disebut cahaya, nur, pikiran, fikroh, sains, khususnya ilmu yang kata jamaknya ulum, dan pendidikan yang kesemuanya menghimpun semua hakikat ilmu. Baik, pengertian ilmu. Seperti dalil yang di atas, yang artinya sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat. Saluran ilmu, persepsi indera, proses akal sehat, hati, dan melalui informasi yang benar. Orang terkaya adalah orang yang berilmu. Ilmu adalah kekayaan yang tidak ada kefakiran setelahnya. Hakikat ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu yang bersandar pada dalil nakli ataupun dalil akli. Klasifikasi ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu nafilah atau tahsiniyah. Materi yang kelima, bahaya diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran itu berkaitan dengan masalah gaya, perilaku, watak yang menyerupai watak iblis dengan adanya pengaruh was-was. Penyebab diabolisme: 1. Syahwat. 2. Terjebak syubhat. 3. Mengikuti jejak-jejak syaitan. Nah, 3 hal ini yang akan menyebabkan diabolisme pemikiran pada manusia. Selanjutnya, pengertian diabolisme. Syubhat itu bagaikan seseorang berada dalam keraguan-raguan antara halal dan haram. Seseorang yang telah berada dalam keadaan syubhat maka termasuk ke dalam keadaan haram. Mengikuti jejak langkah syaitan. Syaitan merupakan musuh terbesar umat manusia. Syaitan masuk ke dalam hati setiap orang. Apakah dia seorang mukmin ataupun kafir, syaitan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan keburukan
dan kejahatan ke dalam dada manusia. Syahwat. Syahwat melibatkan pilihan dan tindakan kemauan. Apakah syahwat itu normal? Syahwat itu normal karena bersifat fitrah. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitani wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkari walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu. Selama-lamanya akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21. Selanjutnya adalah materi yang keenam, konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level ekstetoriknya, tetapi relatif sama dalam level ekstetoriknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan. Pemahaman yang sangat berbahaya dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ini adalah bahaya pada salah pemikiran liberal. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini, baik agama samawi atau agama budaya, itu sama karena sama-sama bertuhan, tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka menghambakan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam, dan ini harus sangat-sangat dikritis. Konsep Tuhan dalam Islam itu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Allah itu Esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal. Dan tidak sama juga konsep Tuhan perspektif wahyu dan konsep Tuhan budaya. Konsep Tuhan dalam Islam dasarnya adalah wahyu, bukan pada kesepakatan atau spekulasi akal. Kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri, dan ini semua berdasarkan wahyu. Jika kita mengenal Allah, maka kita akan mempercayai bahwa ada makna dan tujuan hidup. Tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika jauh dari memahami konsep Tuhan, maka akan ada terjadi kesenjangan dan kerusakan di muka bumi. Tuhan-Tuhan budaya menjatuhkan diri dalam kesyirikan yang dapat menghapus segala amal kebajikan antara rububiyah dan uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan, dan ma'rifatullah tidak bisa dipisahkan dari ma'rifat asma wa sifat yang tertuang pada Asmaul Husna. Konsep Tuhan dalam Islam la ilaha illallah yang menafikan Tuhan palsu dan menisbatkan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi yang ketujuh, yaitu peradaban Islam, tamadun Islam. Islam menjadi payung peradaban, semua akan terayomi. Peradaban adalah buah dari Islamic worldview. Ini setelah kita bicara konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep jiwa, dan konsep-konsep yang lainnya. Konsep peradabanlah hasil dari semua konsep itu. Untuk mengubah suatu peradaban dimulai dari paradigma berpikir. Paradigma berpikir harus sesuai dengan Islam agar menghasilkan peradaban yang damai. Untuk menumbuhkan kembali peradaban Islam harus menumbuhkan kembali budaya ilmu.
Ilmu tidak bisa dipisahkan dari agama dan kehidupan, karena pemahaman kita terhadap sesuatu itu memudahkan kita dalam menjalani kehidupan di sini. Ilmu sangat berperan penting dalam kehidupan. Islam memiliki sebuah nilai yang sangat berharga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa Allah memberikan 5 izzah atau kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mana ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu 1. Diberi kemenangan, 2. Dijadikan bumi sebagai tempat sujud, 3. Dihalalkan ghanimah, 4. Diberikan syafaat, 5. Risalah Islam untuk manusia secara global. Adapun materi yang ke-8 adalah infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil, pemahaman yang melenceng dalam memahami tafsir. Selanjutnya, faktor-faktor infiltrasi. 1. Politik dan kekuasaan. 2. Eksternal, kebencian orientalis, mensekulerkan Al-Quran, melakukan studi lalu memalsukan Al-Quran, desaklarasi Al-Quran at-tazkirah, membuat mu'jam hadis, kitab kamus yang dipelopori Wensin untuk mengalabui pemahaman hadis, lalu melakukan segala upaya untuk merusak agama Islam. 3. Fanatisme, sikap fanatik yang berlebihan akan menciderai objektivitas penafsiran. 4. Penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi menyebabkan perbedaan sudut pandang maupun metode dalam menafsirkan Al-Quran. Tujuannya untuk melegalkan atau melakukan justifikasi atau ideologi mereka. Orang-orang orientalis adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu menyusupkan pemahaman yang melenceng, riwayat yang dusta, menciptakan hadis palsu. Hal ini bertujuan untuk menyesatkan orang Islam. Hal ini terjadi dikarenakan orang-orang orientalis tidak ridho jika Islam itu bersinar. Mereka akan selalu berupaya melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam. Salah satu yakni infiltrasi pemahaman terhadap Al-Quran. Jika orang feminisme melakukan infiltrasi kepada tafsir, maka mereka selalu melakukan tafsiran terhadap yang berkaitan dengan perempuan, selalu perspektif gender. Al-Quran tafsiran sedemikian rupa supaya ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat feminisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Diseminarkan, akhirnya kajian itu banyak tulisan yang berkembang luas. Asobiyah fanatisme. Orang Mu'tazilah sudah fanatik dengan ideologi mereka. Orang-orang Mu'tazilah mereka menafsirkan surah Al-Baqarah yang artinya sembelih Aisyah. Kelompok Ahmadiyah, mereka selalu mencari ayat-ayat untuk legalitas. Kelompok Mutasyabihat, Mu'tazilah, misalkan mereka ingin menyebutkan tafsir isyarat yang keluar dari konteks bahasanya. Baik, selanjutnya adalah setiap ayat memiliki makna batin dan lahir. Setiap huruf memiliki batasan-batasan tertentu. Setiap batasan memiliki tempat untuk melihatnya. Seorang mufasir menafsirkan Al-Quran sesuai dengan latar belakangnya. Ideologi mufasir itu berpengaruh terhadap kajian-kajian tafsirnya. Contoh, tafsir liberal yaitu tafsir hermeneutik. Baiklah, adapun materi yang terakhir yaitu materi yang ke-9, konsep kebahagiaan. Hal bahagia di sini yang dimaksudkan adalah ada beberapa makna. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Al-Mawardi rahimahullahu dijelaskan bahwa yang dimaksud al-falah atau aflah adalah 1. As-sa'adah adalah kebahagiaan, bahagia. 2. Baqalu khair adalah tepatnya kebaikan. 3. Hidrokul mutalib adalah terpengaruhi keinginannya. 4. Orang mukmin akan senantiasa menang dalam kehidupannya. 5. Najah adalah orang mukmin yang ingin sukses di dunia maupun akhirat. Lalu kemudian kategori al-mukminun di sini dijelaskan pada ayat berikutnya. 1. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi, makna khusyuk yaitu sholatnya dengan penuh ketenangan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Orang-orang yang melalaikan perkara yang tidak bermanfaat seperti dosa atau perkara yang mubah itu juga ditinggal, maka mukmin itu akan menjadi produktif. Lalu selanjutnya yang ketiga, dan orang-orang mereka terhadap zakat mereka menunaikan. Jadi zakat punya dua dimensi sekaligus, baik dimensi vertikal yaitu untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan hati kita, dan dimensi horizontal adalah ada nilai berbagi, nilai empati, nilai kepedulian kepada orang lain. 4. Dan menjaga kehormatan dan kesucian diri, dan orang yang bisa menjaga syahwatnya itu pasti bahagia. 5. Orang yang mencari di belakang itu jadi menyalurkan syahwatnya kepada bukan yang halal dengan mencari yang haram, mereka itu adalah orang yang melampaui batas, dan kalau salurkan dengan yang halal adalah ibadah. 6. Orang yang mereka terhadap amanah dan janjinya mereka akan menjaga, makanya amanah itu akan dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi, orang yang tidak menjaga amanah adalah khianat. Jadi, orang yang tidak amanah adalah khianat. Karena itu, khianat adalah sifat munafik. Karena itu, Nabi Muhammad jujur dan amanah adalah menuju jalan kebaikan dan akan menuju ke surga. Yang ketujuh, orang-orang sholat atas mereka menjaga. Makanya, Nabi ditanya waktu apa yang paling afdol adalah sholat pada waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Silmi Adila Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.